Ya, langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah mau menonton presentasi kami pada video ini. Perkenalkan kami kelompok 7 mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia sesi 36 yang diampu oleh ibu dosen kita yang kita hormati dan kita cintai itu Dr. Treshalina SPD MPD. Kelompok 7 ini terdiri dari saya sendiri yaitu Adelia Safira Putri sebagai moderator OP Zoom dan pemateri nomor satu. Kemudian ada teman saya yaitu Adinda Reski Utami sebagai pemateri nomor 2. Kemudian ada Lingga Anugrah Pratama yang sayang sekali tidak bisa hadir pada Zoom kali ini karena dia ada karantina duta kampus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai ketepatan dan dalam membedakan analisis dan mengaplikasikan prinsip kesantunan berbahasa oleh Leach serta prinsip kerjasama oleh Chris. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan, maksud saya, pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar presentasi ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terus masuk ke langsung masuk ke materi pertama yaitu apa itu jangan ditanya. Ada pengertian latar belakangnya dulu yaitu bahasa adalah alat komunikasi yang kompleks dan dinamis yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial, menghindari konflik, serta menunjukkan sikap hormat dan kesopanan. Dalam proses komunikasi, terdapat dua prinsip penting yang membantu kelancaran interaksi sosial dan komunikasi yang efektif. Itu tadi ada prinsip kesantunan oleh Leach dan kerjasama oleh Grace. Yang pertama itu prinsip kesantunan oleh Geoffrey Leach, yang menggarisbawahi bahwa pentingnya mempertahankan hubungan interpersonal dengan cara berbicara yang sopan, hormat, dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Seperti yang kita uh, tahu, kalau berbicara dengan orang itu harus dengan rasa sopan, hormat, dan uh, peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang kedua itu prinsip kerjasama dengan oleh Grace yang percaya bahwa dalam setiap percakapan, pembicara dan pendengar memiliki kesepakatan tidak tertulis untuk bekerja sama agar komunikasi berjalan dengan baik dan efisien. Pelanggaran terhadap maksimnya atau poin prinsip dapat menyebabkan ketidakpahaman ambiguitas dalam percakapan. Langsung masuk ke materi pertama yaitu prinsip kesantunan oleh Leach. Leach pada tahun 1993 mengatakan bahwa dalam berinteraksi perlu mempertimbangkan dan menerapkan prinsip sopan santun. Dilanjutkan oleh Leach pada tahun 1983, kesantunan tidaklah dapat dipandang dari simbol-simbol bahasa yang terucap saja, namun hasil dari suatu manifestasi budaya. Ada pula maksim-maksim yang terdapat dalam prinsip itu, yaitu pertama ada maksim kebijaksanaan. Eh, Artinya gagasan pokok dalam maksim ini adalah penutur selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Maksudnya itu singkatnya dalam maksim ini penutur itu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan menguntungkan orang lain.
Contohnya, ada seorang ibu mengatakan, ayo dimakan bakminya, dalam masih banyak kok, gitu. Rekan ibu, eh, kemudian ada rekan ibu yang menyaut, wah segar sekali, siapa yang memasak tadi, memasak ini tadi Bu, katanya. Informasi indeksal yang dituturkan oleh seorang ibu tadi kepada teman dekatnya saat ia berkunjung ke rumahnya. Kalau dalam penutur berusaha memaksimalkan keuntungan orang lain, maka mitra tutur harus pula memaksimal kerugian dirinya, bukan sebaliknya. Kemudian ada maksim kedermawanan, yaitu maksim kedermawanan ini merupakan maksim kemurahan hati. Penutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Sikap hormat terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi orang sudah dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Menurut Leach sendiri, dalam The Principles of Pragmatic, maksim kedermawanan mengacu pada minimize benefit to self atau mengurangi keuntungan diri sendiri. Contohnya, Bapak A berkata, wah, oli mesin mobilku agak sedikit kurang. Kemudian Bapak B menjawab, pakai oliku juga boleh. Sebentar, saya ambilkan dulu. Informasi indeksal dituturkan oleh seseorang kepada tetangga dekatnya di sebuah perumahan ketika mereka sedang sama-sama merawat mobil masing-masing di garasi. Kemudian ada maksim ketiga, yaitu maksim penghargaan, yaitu maksim ini menuntut setiap penutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain. Maksim ini diucapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Contohnya, dosen A. Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis eh, muda. Dosen B menjawab, oh iya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini, katanya. Itu contoh maksim penghargaan. Kemudian maksim keempat ada maksim kesederhanaan, yaitu kurangi pujian untuk diri sendiri atau tak tambahi cacian pada diri sendiri. Dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati ini, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Contohnya, Sekretaris A, Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya. Ada Anda yang memimpin. Sekretaris B berkata, ya Mbak, tapi saya jelek loh. Nah, itu contohnya maksim kesederhanaan, mengurangi pujian diri sendiri, bahkan menambah cacian untuk dirinya sendiri. Kemudian ada maksim permufakatan. Maksim ini berkata maksim kecocokan atau maksim menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakdicocokan antara mereka. Maksudnya itu kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang-orang lain, tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Contohnya seperti yang dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di ruang kelas, yaitu mahasiswa A berkata, nanti malam kita akan makan bersama ya Yun, katanya. Kemudian mahasiswa B berkata, boleh saya tunggu di Bambu Resto, katanya. Maksudnya, artinya mahasiswa B setuju sesuai kepada mahasiswa A untuk makan di Bambu Resto itu. Kemudian maksim yang terakhir itu ada maksim kesimpatian. Eh, mengat- Maksim ini mengatakan eh, di dalam maksudnya peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Lebih lanjutnya berarti kurangi simpati antara diri sendiri dengan orang lain, perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Contoh maksim ini ditutup seperti penutur ke seorang karyawan kepada karyawan yang lain yang sudah berhubungan erat pada saat mereka berada di ruang kerja. Bernama Ani dan Tuti. Ani berkata, Tut, nenekku meninggal, katanya. Kemudian Tuti menjawab, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ikut berduka cita. Itu adalah salah satu contoh maksim kesimpatian. Eh, Maksim keenam tadi merupakan maksim terakhir dari prinsip kesantunan oleh Leach. Selanjutnya akan disampaikan maksim prinsip kerjasama oleh Grace yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip kerjasama oleh Grace. Prinsip kerjasama oleh Grace ini dalam Leeds tahun 1993, percakapan akan mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerjasama yang semula berbeda dengan jalan. Yang pertama, menyamakan tujuan jangka pendek, meskipun tujuan akhirnya berbeda atau bahkan bertentangan. Yang kedua, menyatukan sumbangan partisipan sehingga penutur dan mitra tutur saling membutuhkan. Dan yang ketiga, mengusahakan agar penutur dan mitra tutur mempunyai pengertian bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali jika bermaksud mengakhiri kerjasama. Nah, untuk keperluan tersebut, dalam berinteraksi sosial antar individu kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk verbal, selalu terdapat prinsip kerjasama. Grace dalam Wijana tahun 1996 mengemukakan bahwa di dalam prinsip kerjasama itu, setiap penutur mematuhi 4 maksim percakapan, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Masuk pada maksim yang pertama adalah maksim kuantitas. Nah, maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Contohnya, contoh kalimatnya, saya baru saja membaca buku tentang eksistensialisme yang menarik. Nah, dalam kalimat ini, maksim kuantitas diterapkan dengan memberikan informasi yang relevan tanpa terlalu berpanjang lebar. Selanjutnya, maksim kualitas. Nah, maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Contohnya, setahu saya, dia bilang akan datang, tapi kita lihat saja nanti. Nah, dalam contoh kalimat itu, pembicara memberikan informasi yang sesuai dengan fakta dan menghindari klaim atau sesuatu yang tidak pasti. Selanjutnya, maksim relevansi, di mana maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Nah, contohnya seperti uh, ketika membahas pekerjaan gitu. Nah, salah satu penutur mengucapkan kalimat, mengenai tugas yang tadi kita bahas, saya punya ide daripada penutur lain mengucapkan, ngomong-ngomong sudah makan siang belum? Nah, itu sudah beda topik dengan yang dibicarakan. Dan kalimat yang pertama itu merupakan maksim relevansi diterapkan dengan memastikan bahwa tuturan ini tetap sesuai dengan konteks diskusi. Dan maksim yang terakhir adalah maksim pelaksanaan atau cara. Nah, maksim pelaksanaan ini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebihan secara runtut. Contoh tuturannya seperti yang saya maksud adalah kita perlu memeriksa kembali data tersebut daripada kalimat yang tidak efektif seperti ini. Iya, maksud saya begini, tapi itu juga nggak sepenuhnya benar sih. Tapi mungkin, nah itu jadinya kalimat ambigu yang membuat lawan bicara kita menjadi bingung. Sebenarnya maksim pelaksanaan ini mengharuskan penyampaian informasi dengan jelas dan langsung tanpa membuat kebingungan pada lawan bicara kita. Selanjutnya ada perbedaan antara prinsip kesantunan Leeds dan prinsip kerjasama Grace.
Nah, untuk prinsip kesantunan Leeds ini berfokus pada mempertahankan keharmonisan sosial dan menjaga hubungan interpersonal yang baik. Dan prinsip ini menekankan pentingnya menjaga sopan santun dalam berbahasa agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Sedangkan prinsip kerjasama Grace lebih berfokus pada efisiensi komunikasi, yaitu bagaimana informasi dapat disampaikan secara jelas, relevan, dan tidak ambigu untuk mencapai pemahaman yang optimal antara pembicara dan juga pendengar. Sedangkan leads bertujuan untuk meminimalkan potensi ketidaknyamanan dalam percakapan, baik melalui penghindaran kritik, kerendahan hati, atau pemberian pujian yang berlebihan. Dan prinsip ini lebih condong pada aspek kebaikan sosial dan menjaga hubungan baik. Untuk Grace sendiri bertujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif dengan memperhatikan keakuratan, kelengkapan, dan relevansi informasi. Dan prinsip kerjasama ini mengarahkan pembicara untuk memberikan kontribusi yang optimal agar pesan yang dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, Leeds juga menyarankan agar ketidaksepakatan diminimalkan melalui maksim kesetujuan. Hal ini dilakukan agar percakapan tetap harmonis dan konflik atau perdebatan itu dapat dihindari. Sedangkan Grace sebaliknya tidak memprioritaskan penghindaran ketidaksepakatan, tapi lebih pada memberikan informasi yang jujur dan relevan, meskipun berpotensi menyebabkan perbedaan pendapat atau ketidaknyamanan. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Dinda. Eh, Sampai di ujung presentasi kita hari ini yaitu masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemahaman dan penerapan prinsip kesantunan Leeds serta prinsip kerjasama GRIDS itu penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan sopan. Prinsip kesantunan Leeds menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial melalui bahasa yang menghindari kerugian dan mengekspresikan simpati, sedangkan prinsip kerja sama Grace mengutamakan relevansi, kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan informasi untuk efisiensi percakapan. Dalam praktiknya, pembicara harus menyeimbangkan antara menjaga kesantunan dan efisiensi. Terkadang melanggar maxim Grace demi menghindari menyinggung perasaan. Terkadang ada yang melanggar maxim-maxim seperti maxim Grace demi menghindari menyinggung perasaan. Sebaliknya, dalam situasi lain, efisiensi informasi mungkin diprioritaskan meski mengorbankan kesantunan. Itu tidak boleh. Dengan memahami kedua prinsip ini, pembicara dapat menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar tetap efektif, harmonis, dan beretika, baik dalam konteks formal maupun informal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di akhir presentasi hari ini. Saya harap materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7 ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak atas teman perhatian dan partisipasi teman-teman untuk menonton video ini nanti. Eh, saya Adelia Safira Putri, Adinda Reski Utami, dan Lingga izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.